Now, you're watching Human Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, apa kabar? Kita kembali lagi di Human Talk Podcast dalam program Duan. Kaget Kaget gak gak sih? Oke, ini Andromeda seperti biasa. Ada Akbar Savio juga. Aha. Dan kita ada di episode yang baru. Ya. Dan kita bahas akan apa nih? bahasan saat ini kita akan ngebahas aku dan sosial media. Aku dan sosmed. Mantan vokalis by the way dari tadi. Pegawai band. Oke, seperti biasa kita mengikuti protokol kesehatan, Yap. pakai masker. Ya. Dan juga di tengah-tengah kita ini ya. Ini kosong ya. Oke, bukan ya, Mohon maaf. sulap Ini dong. bukan Pak Tarno. Ini ada shield yang menghalangi antara saya dan Dini. Aha. Tapi sebelum itu kita akan menggunakan hand sanitizer. Ini nggak usah ya, ini baik. Oke. Ini hand sanitizer selalu dibawa ya, apalagi kan sekarang sudah masa Ya Allah ya Robi ya Karim kan, sumpah. sekarang sudah masa transisi ya. Dan udah mulai berkegiatan secara optimal, bekerja. Mungkin sekolah yang masih belum ya, buat yang kerja. Kalau nggak salah Juli ya. Oh iya ya. Juli udah ada beberapa yang sudah mulai sekolah. Iya, karena semuanya saya tahu dari sosial media juga. Iya bener Jadi banget. pastikan juga buat insan muda tetap mencari informasi yang akurat. Jadi jangan dari satu sumber ya. Iya. Kan kata peribahasa, belajarlah jangan dari satu guru. Wih. Nah, ih berat banget loh. Biar enak Tapi- ngobrolnya ya. Jadi kita buka maskernya dulu. Oke. Aduh. Sebenarnya ini pemisah kita depan ini ya ada tulisan loh ini Ihwan Ahwat tuh. Kayak lagi kajian ya. Oke. Kayak lagi kajian dong ya. Baik. Nah, Kita baru aja buka masker tapi kita tidak akan membuka jati diri ya. wow. Tapi boleh kan buka hati? Wow. Wah, dari hati kayaknya. Wow, baik. Karena ngomongin soal aku dan sosial media. Yes. Nah. Ingat ya, ngebahasnya aku dan sosmed, bukan aku Betul. dan kamu ya. Wow, wow, thank you. Nah, ngomong-ngomong soal sosmed, di masa COVID ini, pandemi udah jalan sekitar 4 bulan. Informasi tuh yang kita tonton, yang kita baca, Ya. yang kita dengar tuh Ya. dari sosmed tuh kencang banget. Banget. Nah, menurut Kak Dini nih, informasi yang masuk di atau yang ke Dini konsumsi ini, Kak Dini tuh melakukan ini nggak sih, sortiran nggak sih dari informasi-informasi Jadi yang bisa dapat dari dibilang- WAG gitu? WAG ya, WAG. WA group. Tapi bisa dibilang sebenarnya sosial media ini nemenin kita setiap dimanapun nih sebenarnya, apalagi betul. masa pandemi ini kan. Kalau ngomongin soal informasi yang ada di sosial media, sebenarnya kita pun memang harus memfilter itu sih. Yes. Jadi nggak bisa serta merta langsung menangkap apapun yang kita dapat informasinya. Betul. Karena sekarang banyak banget hoax dan perbedaan yang fakta sama hoax tuh kayak Betty itu beda tipis. Gua tahu kata-kata berarti itu zaman dulu kecil tuh. Ya Allah, berarti kita sama. Dulu nih soalnya gue dipanggilnya Betty sama kakak-kakaknya Wah. gitu. Serius, sampai sekarang kalau yang Dia laki loh, padahal panggil Betty. Iya. Dulu kan Akbar cantik, Oh, putih, maksudnya putih, rambutnya bule, bulu matanya panjang, jadi Iya, dipanggilnya iya. Betty. Ini true loh, ini oh bener. kirain aku karena mungkin Akbar banyak tingkahnya, bertingkah gitu kan jadi Betty gitu. Kalau dulu dipanggilnya Betty, oke lanjut. Akhirnya jati diri keluar pemirsa. Jadi yang tadi dibilang sebenarnya kalau misalnya kita nemuin sosial media, dapat informasi dari sosial media itu jangan ditelan mentah-mentah karena Betty banget yang tadi bilang beda Beda tipis tipis, ya. antara kadang yang hoax dan juga yang fakta. Tapi nggak dipungkiri sih selama pandemi ini sosial media tuh sangat ngebantu banget. Betul. Ngebantu yang bosan, ya pasti akhirnya stalking mantan lagi mungkin gitu kan karena di rumah lagi ada momen gitu kan, atau enggak informasi nyari online shop mungkin, terus kalau enggak buat dagang mungkin gitu kan, banyak banget sih sebenarnya. Dan di masa pandemi ini juga traffic ya, Iya. peningkatan penggunaan sosial media itu memang paling tinggi sih. Iya. Bahkan mungkin buat insan muda menghabiskan biasanya sebelum pandemi ini kuota hanya cukup berapa giga, Iya. di saat pandemi karena yang harus belajar di rumah, kerja di rumah, Iya. ya kan, tidur di rumah gitu. Internetnya jadi cepat habis gitu, yang pada akhirnya kita menjadi konsumtif dan
mungkin ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga kalau kita terlalu sering menggunakan internet kan gitu. Iya, iya. Tapi kalau untuk internet sendiri, gimana kita sih untuk cara Iya. ngegunainnya? Kalau dari Kak Dini sendiri, biasanya yang dipakai atau yang ada di handphone sekarang ada apa aja? Sosial media Instagram, Hmm. Twitter, Hmm. Facebook tapi nggak diaktifin. Jadi cuma Instagram, Twitter sama Instagram sama apa? Instagram sama Twitter aja sih sebenarnya. YouTube. YouTube, oh ya YouTube juga. Tapi Terus berarti punya channel. oh YouTube mah enggak maksudnya. Oh. Tapi maksudnya kalau buat lihat Oke. YouTube, kalau channel nggak punya. Kasian banget ketika orang sudah punya channel, aku belum punya channel di YouTube. Aku Berarti cuma sedih 3 sih. dong ya? Ya, Kalau kayak Line gitu, Line masih pakai? pakai deh kayak Line juga pakai deh, tapi Karena cuma kan- nggak pernah digunain. Oh, berarti maksudnya. komunikasi pun nggak lewat Line ya? Berarti hanya Pakai wartel kalau komunikasi kan. Aku kan anak Urdu, jadi emang kalau misalnya komunikasi sama aku sebenarnya Canggih. bisa lewat merpati pos, Berarti pas ya. terus Morse, ya kan? Nggak, oke balik lagi ya, kita serius. Gitu dong ya? Ini apa? Iya, Morse. Komunikasi apa nih? Bukan Eh, dong kalau ini. Sandi, Apa sih namanya? kalau nggak salah Kalau ini yang pelan- Sandi Sundoro. Sandi Sundoro. Kaget loh aku. Ini Morse. Bukan yang buat dipakai perang itu. Itu Morse Kan Morse ya? Tuh kan? pramuka tuh baru Telegram. Oh bukan ya? Bukan itu ya? Beda. Oke, kita nggak usah berdebat ya. Kita ke solusi aja. Berarti itu fungsi sesuai fungsi dong sama Iya. sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Cuman kan sejujurnya aku yang fakir wifi ini gitu kan ya. ketika pas memang lagi pandemi ini memang butuh wifi banget gitu kan. Apalagi menunjang kerjaan sebenarnya. Jadi akhirnya yang tadi dibilang sama Akbar, kalau alhamdulillah di rumah memang ada wifi, tapi kan beberapa teman yang kuota akhirnya dia memilih jadi akhirnya pasang wifi sebenarnya. Oke, Jadi jadi karena- tapi kalau memang mungkin dihitungnya lebih boros kali Lebih boros, ya, iya. daripada pasang wifi. Iya. Nah, kalau aku pribadi sih sebenarnya memang sosial media nggak ini banget sih, maksudnya kayak kalau misalnya, tapi bisa dibilang kecanduan nggak ya? Aku tuh kayak kalau dimanapun sebenarnya kayak harus lihat Instagram gitu, terus kayak lihat buka-buka Twitter gitu, kalau nggak YouTube gitu. Iya nggak apa-apa sih selagi Apa ya? kuotanya punya sendiri. Iya sih, bener. Nggak apa-apa. Ya kali kan takutnya kecanduan kan nggak boleh juga berlebihan kita. Iya, kan kecuali mungkin penggunaannya terlalu sering. Jadi maksudnya ketika ya udah digunakannya kan suka dianjurkan sama pakar kesehatan bahwa penggunaan handphone itu tidak boleh dari lebih berapa jam. Iya benar Karena sih. kan karena bahayanya tuh di sini nih. Iya. Kalau terlalu sering ini kan biasanya kan pakai handphone tuh diharuskan juga kan sejajar sama mata. Mhm. Terus juga buat mata juga nggak baik. Nah itu dia sebenarnya. Jadi pernah nggak pengalaman insan muda kayak terlalu sering lihat handphone gitu kan, gadget, mungkin lagi drakoran ya dari handphone gitu, itu kan bisa berjam-jam ya. Yes. Akhirnya si mata emang jadi agak sedikit bisa dibilang iritasi mungkin ya. Betul. Makanya yang balik lagi di awal sih, penggunaan sosial media memang sesuai aja kali ya, sewajarnya ya gitu ya. Karena sesuai kebutuhan, karena dari gue pun hanya ada Twitter, Ya. Instagram, terus YouTube. Punya channel YouTube ya? Ada, karena Jangan lupa like and subscribe ya. yang terpakai itu Facebook, sama sebenarnya kayak Kak Dini. Oke. Facebook tuh MySpace, dulu, Friendster. iya dulu ngalamin juga ya. Itu kan perkembangan sosmed ya. Tapi balik lagi karena gue pun makanya sesuai kebutuhan. Gue punya fungsinya kayak Twitter tuh kayak mau bahas atau mau baca tweet-tweet seru, Ya. berita tuh pasti selain Di Twitter. dari browser, Ya. ngambil dari Twitter. Ya. Terus kayak mau nyari yang seru-seruan, kayak seru-seruan tuh kayak topik-topik menarik tuh yang paling trending tuh yang paling cepet di Twitter. Ya. Terus kalau Instagram tuh lebih kepada hal-hal yang lebih ke kontennya beauty. Iya, gitu ada ya. visualnya. Ada visualnya atau enggak yang memang kita mau menyimak itu untuk durasi yang pendek ya kan. Kalau Iya. YouTube kan bisa panjang ya. Iya. Terus kalau YouTube karena memang musisi juga. Oh iya, aku bangga lah berteman dengan Anda. Aku berteman dengan musisi. Jadi buat cari referensi musik Iya. nggak di YouTube, ya paling larinya ke Spotify. Jadi memang sesuai fungsi Iya. kan, ada yang nggak sesuai fungsi ya. Mhm. Orang mau buat di Instagram itu untuk updatean sosial apa, dia bikin Ya. kalimatnya panjang banget sampai bikin tweet di Instagram. Karena kan tweet mah cocoknya di Twitter kan kayak gitu. Tapi Ataupun mungkin- di platform yang lain. Tapi mungkin memang karena sekarang sosial media bisa dipakai buat semuanya sebenarnya. Jadi kayak random aja nggak sih orang-orang kayak jualan pun sekarang bisa di mana aja kan? Di Facebook, terus juga kayak di Instagram. Ya, tapi di Terus? Twitter kurang cocok.
Iya sih, benar sih. Karena fungsinya beda kan. Tapi ada jualan tetap aja biasanya suka ada aja tuh. suka ada, tapi kalau buat fungsi yang memang sesuai kebutuhannya balik lagi kayak di Instagram, terus di Facebook gitu kan. Nah kalau ke Twitter beda lagi karena gini, ada kalau yang ada kubu nih, biasanya tuh di sosial media tuh ada kubu anak Twitter sama anak Instagram. Oh, kayak anak IPA IPS ya, dan bahasa. Bahasa itu sekarang udah nggak ada tau di SMA. Gak ada. Oke, ketahuan, baik, lanjut. Jadi ada dua kubu biasanya tuh. Jadi kalau buat insan muda yang hafal banget sama anaknya sosmed banget tahu tuh. Iya. Biasanya tuh orang yang udah sering main Instagram nggak akan cocok sama budaya asik. Budaya di Twitter. Oke. Begitupun anak Twitter yang tiba-tiba main Instagram tuh nggak akan cocok. Wah, Instagram isinya ajang pamer nih misalkan kayak gitu. Iya. Kalau Twitter ajang marah-marah gitu. Jadi ada fungsi. Jadi buat insan muda perhatikan juga nih. Kalau mau asupan lebih positif, masuknya mendingan saran saya ke Instagram. Karena kan banyak konten-konten menarik tuh, konten kajian, nyanyian, kerinduan, gitu banyak ya. Bisa nonton tuh, bisa tahu kan. Lagi rindu mantan, gampang. Stalking story-nya kan gitu. Kalau ke Twitter, aduh dia lagi nulis, misalkan aku kangen, kita kan nggak tahu kangen siapa ya. Tapi kan kalau Instagram udah pas gitu tempatnya. Bisa dibilang sebenarnya kalau Twitter ini imajinasinya lebih kemana-mana ya. Kalau kita lagi baca satu berita atau enggak satu statementnya siapa gitu kan, langsung kayak punya persepsi yang berbeda gitu kan. Kalau misalnya Instagram karena ditunjang juga ada visualnya, jadi kita lebih tahu bentuknya gitu. Cuman bahayanya sekarang kayak Instagram itu bisa dibilang gini nggak sih, netizen gitu ya, kalau nggak followers lah kita bilang. Kalau buat ke Instagram itu kayak langsung menusuk banget ya kalau misalnya komen yang memang di frontal gitu. Tapi kalau di Twitter bisa kita lihat agak ya biasa aja sih gitu kalau misalnya komen-komennya. Karena kalau di Instagram lebih personal ya. Iya benar. Karena kan itu adalah kayak semacam gallery video. Tapi kepedean nggak sih kalau saking nggak personal di love dikit sama siapa? Oh aku di love, oh my god. Akhirnya gitu ya? Oh enggak coba. Oh enggak ya. Tapi ada aja kan. Ada aja. Tapi memang hal-hal yang seperti itu yang perbedaan fungsi dan juga kebutuhan penggunaan itu balik lagi ke si pengguna. Jadi seberapa sering dan seberapa nyaman lo dan merasa itu tuh penting banget buat lo gitu. Oke, balik lagi berarti Akbar sekali ngebuka Instagram berapa lama biasanya? Gak pernah lama sih, di atas 5 atau 10 menit ya. Oh iya? Iya, nggak sampai, maksud gua nggak sampai lebih dari 5 sampai 10 menit. Setelah itu ke Twitter, baca berita gitu kan. Kalau udah itu, udah. Gua lama banget ya berarti ya kalau Instagram. Kalau Instagram tuh kan story orang kan menarik ya. Iya. Tapi bikin kadang suka bikin ngejajar gitu loh. Apa? Sampai titik-titik ya story-nya. Nggak, maksudnya kayak ngeliatin IGS orang tuh kayak sampai ngejajar juga gitu maksudnya. Berarti gue udah kelamaan termasuk bah. Nah itu mungkin bisa dilarikan ke yang mana gitu. Oke, mungkin jangan terlalu lama lihat handphone kali ya, balik lagi ke situ ya. Mending lebih lamanya lihat Al-Quran gitu kan, haji gitu kan ya. Masya Allah. Nah, tapi di tengah pandemi ini juga sosmed itu jadi kayak semacam apa ya, ladang ranjau ya. Dalam ladang ranjau tuh maksudnya adalah kita kalau tidak bisa menyaring informasi terkait apa yang kita baca, itu jadi bumerang juga buat kita jadi parno gitu kan. Iya. Karena gini loh, sosmed itu bisa bikin stres loh. Dan bisa bikin stres apalagi di tengah pandemi ini kan. Banyak orang yang stres karena sosial media. Jadi kita bisa bilang negatifnya atau sisi negatifnya ya. Ada dua sisi. Ada negatif, ada positifnya di sosial media kan. Kalau negatifnya di saat pandemi ini tuh banyak orang tuh yang stres. Bahkan orang tua saya sendiri pun ketika baca berita tuh ketakutan. Jadi ternyata COVID tuh serem ya gitu. Mereka nonton, baca artikel, nonton YouTube. Tapi kan kita nggak tahu kan seberapa informasi itu akurat yang tadi sama Kak Dini bilang. Jadi jangan coba cari informasi itu dari satu sumber, tapi bener cari kebenarannya gitu. Itulah untuk mengantisipasi kita biar nggak stres karena sosial media. Kayak nggak beda baru putus sama pacar gitu kan, lagi mau coba ta'aruf sama apalagi sosial media ada tuh. Sosial medianya kan ada kan, yang pada akhirnya kita jadi stres. Wah ini kok sosial medianya nggak aktif, kok di like nggak ada like balik gitu kan, yang pada akhirnya itu jadi stres gitu, yang pada akhirnya kita kayaknya mundur aja deh gitu kan. Itu hal-hal yang kayak gitu yang harus disiasatin. Dan mungkin Kak Dini punya tips gimana caranya buat nggak kecanduan sosmed. Jadi yang pertama nih, supaya kita nggak kecanduan sosmed, yang pertama kita harus punya dulu sosial medianya. Iya dong. Iya kan. Ya kalau misalnya nggak kecanduan ya nggak ada sosial media, nggak usah ada. Itu yang pertama, yang penting punya sosmed. Yang punya sosial media dulu. Jangan sosmed orang ya. Ya, kalau menurut aku gini, yang pertama, masa gue kecanduan sih, kayaknya termasuk kecanduan, jadi gue berhenti
aja agak gini. Kadang ini jangan jadiin contoh juga sih, karena saking pernah sampai kayak fokus banget di jalan ya, ngeluarin handphone, sosial mediaan, kayak lihat IG terus WA-an, itu tuh bener sampai kayak mau nabrak tembok gitu loh. Terus ada kayak di drama Korea ditarik gitu kan. Kalau ini sadar sendiri, kalau ini sadar sendiri. Gue berharap ada yang narik gitu kan, ternyata nggak, gue sadar sendiri. Jadi asli ini gak bohong. Jadi pas lagi di jalan ngeliat handphone, tiba-tiba tak berhenti depan ada tembok. Untung aja nggak dilanjutin. Jadi maksudnya kayak seberbahaya itu nggak bagus sebenarnya. Jadi kayak harus ngerem. Pertama ngerem. Itu yang pertama ngerem ya. Rem tangan apa rem kaki? Tergantung pakai apa. Metik atau apa nih? Berarti yang pertama adalah mengontrol ya. Mengontrol diri. Penggunaan. Oke. Terus ini lagi coba ya, mengalihkan sesuatu yang ke lain, ke lain hal. Misalnya, sadar nih kayak, udah mulai kelamaan nih 3 jam ngeliatin handphone gitu kan. Walaupun nggak ada yang WA gitu kan, nggak ada yang DM gitu kan ya. Kelamaan lihat handphone gitu. Baik handphone aku taruh, aku bercocok tanam. Berarti melakukan luar biasa ya, Harvest Moon ya. Dilakukan ya. Jadi ketika itu yang pertama tadi mengontrol penggunaan, yang kedua alihkan dengan kegiatan yang positif. Betul. Bercocok tanam. Bercocok tanam ya. Ingat, handphonenya handphone pribadi tapi ya, jangan handphone orang loh yang dimainin. Tapi kalau lagi bercocok tanam, kalau mau lihat tutorial, boleh. Menggunakan dengan yang seperti itu ya. Jangan cocok tanam juga nggak tahu apa-apa yang mau ditanam, kita nggak tahu kan gitu. Tapi isinya sekarang sebenarnya mau nanam harapan mungkin di situ. Allah ya Robi ya. Yang ketiga. Yang ketiga, tapi sebenarnya balik lagi dulu. Kalau misalnya tadi bercocok tanam, kan mengalihkan ke hal yang positif. Tapi buat kayak pengen ngasih informasi lagi ke teman-teman, bisa disebar lagi mengenai sosial media ya. Nih guys, lagi pandemi ini bagus loh kita buat tanam pohon. Iya, kayak Akbar juga kan sama teman-temannya juga kan. Iya, itu luar biasa banget loh, Bar. Berkebun itu satu hal positif di luar kalau misalnya kamu lagi kecanduan sosial media, bisa berkebun. Betul sekali. Itu yang kedua. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu baru kedua ya. Yang ketiga itu kalau misalnya untuk menghilangkan kecanduan ya, baik kita sebentar ya. Dikasih waktu berapa lama ini? Boleh dikasih waktu 2 hari nggak untuk mikirnya? Lamaan dong ya. Coba ada masukan nggak dari Akbar? Baca. Karena sekarang hal positif dong, yang lain berarti kan sama kan? Maksudnya bawa buku. Nah, jadi kan nggak mungkin bercocok tanam lagi di kereta gitu, bercocok tanam kan nggak mungkin kan? Kalau di rumah Kalau sekarang sekarang udah membiasakan ada satu buku yang di dalam tas kayak tadi lagi baca apa? Berat banget loh bacaannya, luar biasa loh. Itu tuh mengesampingkan keinginan untuk main handphone. Jadi, makanya gue baca buku. Jadi Akbar berarti tipe baca buku yang hardcover ya? Maksudnya yang ada? Karena lebih seru, kayak lebih senang aja gitu. Setuju. Itu baca gitu. Dan yang kedua adalah coba keempat. Itu ketiga. Kan dikolaborasi. Iya. Keempat itu adalah tadi kan udah mengontrol. Yang keempat adalah coba untuk puasa deh sekali. Senin Kamis gitu. Puasa handphone maksudnya. Enggak, puasa handphone. Jadi kalau udah sampai rumah ya udah gitu. Udah pernah nyobain? Kalau seharian kan nggak mungkin. Iya. Cobain ketika kerja nih, kita pagi dari sampai malam pegang handphone, tapi udah sampai rumah tuh handphone disimpan. Itu seru sih, gue pernah melakukan hal itu. Tapi masalahnya kerjaan gue itu berhubungan sama handphone sebenarnya. Jadi makanya kadang suka nggak bisa lepas dari handphone. Tapi kan jam kerja nggak sampai jam 9 malam juga kan. Kan itu kan handphone kita. Iya, kan hak kita mau ngebalas kerjaan itu. Aduh, udah bukan jam kerja nih. Ini sih jamnya ronda kan, gitu kan. Nggak mungkin kan? Iya. Jadi coba untuk melakukan kayak puasa pakai handphone atau buka sosmed tuh minimal per 5 jam atau pagi, kalau nggak pagi siang buka. Karena kan ada algoritmanya juga kan, kalau mau lihat hal-hal yang seru di sosmed tuh atau mau posting tuh kayak waktunya tuh udah ada, jadi jam-jam prime time gitu kan. Dan ini juga penting buat orang tua yang ada di rumah nih, khususnya buat Bundi ini yang baru jadi orang tua, dan juga buat Mas Ronggo ya. Dan mungkin Akbar sebentar lagi jadi orang tua. Amin ya Allah. Amin aja, nikah juga belum udah jadi orang tua siapa yang gua? Yaudah diganti kalimatnya. Yaudah kalau itu buat Akbar yang udah tua. Jadi buat para orang tua juga di rumah, insan muda nih, orang tua muda ya, pentingnya sosmed itu ada baiknya untuk kita ngebantu perkembangan si anak kayak belajar, tapi
coba untuk kontrol juga penggunaannya kepada anak kita dalam artian yang udah ngerti handphone gitu. Jadi tetap dikasih jatah waktu gitu, itu penting juga sih. Kayak ponakanmu ini kan udah punya ponakan juga tuh, sama kayak jadi ada controlling ketika nggak boleh nih jam segini, nanti bolehnya jam sekian, nggak boleh kalau hari biasa, nanti ya kalau udah 1 minggu gitu. Jadi ini buat orang tua juga harus dipahami bahwa penting banget untuk perkembangan diri, perkembangan kualitas tren kita juga, biar tahu kalau mau jualan kan itu manfaatnya banyak banget kan. Tapi jangan lupain juga untuk hal-hal yang bisa memang membuat kecanduan, apalagi main game tuh. Waduh, kalau main itu dia sih. Game online kan sekarang lagi tren banget game online. banget. Nah itu dia sisi baik dan sisi buruknya dari sosial media ya. Tapi kalau pribadi sendiri nih Akbar, kalau misalnya sosial media nih lebih suka hal-hal konten apa sih sebenarnya? Gue baca sih ya. Tetap baca ya. Karena gue sering, kebanyakan sekarang larinya ke Twitter karena seneng baca tweet horor. Iya. Terus kayak keributan gitu. Itu kan banyak banget yang sering baca Twitter dan baca pikiran orang juga mungkin? Oh enggak dong. Enggak. Itu bukan saya kalau baca pikiran orang itu. Atau baca masa depan orang? Waduh, Cenayang dong. Cenayang. Kalau kali ini apa? Instagram ya berarti? Instagram. Sebenarnya karena balik lagi kalau karena kerjaannya ada menyangkut sama Instagram, jadi kayak beberapa campaign gitu. Bukan gue yang campaign sih sebenarnya, lebih mengatur campaign. Jadi lebih ke monitoring ya? Monitoring, terus lihat-lihat mungkin bisa dibilang sekarang KOL atau ya influencer, kompetitor dan segala macamnya. Nah, mungkin dan sebagian juga emang lebih suka kayak bikin konten gitu sih sebenarnya, walaupun sekarang udah mulai agak jarang sih sebenarnya bikin kayak IGS atau enggak foto-foto kayak. Kenapa tuh jarang? Apa aku semakin menua ya? Nggak kayak lagi ada konten aja. nggak ada bahasan, anaknya tuh kayak lempeng sebenarnya. Jadi kayak kalau nggak ada ya udah, nggak maksain, karena lebih baik lagi kalau misalnya bisa ngontrol diri, nggak harus apa-apa diupdate gitu, maksudnya di sosial media. Berarti mungkin ada di kehidupan nyata yang lebih menarik lagi gitu di kehidupan nyata. Jadi hidupnya kehidupan nyata dulu aja sebelum sosial media gitu. Enggak di sosmed tapi di real life. Di real life. Tapi kan sosmed itu juga manfaatnya juga banyak. Jadi sesuai dengan kita apa sih? Menggunakannya. Iya. Karena kan bisa cari profit. Betul. Cari relasi. Betul. Terus juga jualan. Iya, profit jualan dapat profit kan. Jadi cari keuntungan, ya kan? Cari relasi. Benar. Cari ilmunya juga banyak, karena nggak sedikit juga sekarang semuanya bisa belajar dari sosial media. Jadi buat insan muda, pastikan sosial media kamu mencitrakan dirimu sendiri, yang pada akhirnya itu bisa bermanfaat buat diri kamu di masa depan. Walaupun boleh kan sebenarnya bersosial media, tapi itu kayak nggak latar belakang kamu sendiri gitu, misalnya kayak jati diri yang lain bisa ya. Nggak boleh. Anaknya anaknya nggak mau jadi ini ya, nggak mau ketahuan. Nggak mau ketahuan kan tadi bilang nggak mau membuka jati diri. Oh iya, janganlah, karena kalau sosmed itu kita ngerinya bahayanya kan juga ada. Iya. Pokoknya berarti intinya adalah yuk kita berperilaku bijak menggunakan sosial media. Ya, ini lebih ke kayak tamparan buat pribadi juga sih sebenarnya. Terus kayak yuk kita mulai menghindari kecanduan dengan sosial media gitu kan. Terus yuk kita mulai memfilter informasi dari sosial media, dan yuk kita mulai membagikan informasi yang benar, yang akurat, yang valid terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan berita-berita yang justru malah bikin parno sendiri, karena WhatsApp group tuh bisa lebih berbahaya tuh ketimbang artikel-artikel berita ya, apalagi grup keluarga yang bercandaannya tuh kayak bercanda zaman dulu gitu kan. Bener. Yang pada akhirnya bikin kita sempat ngalamin grup WA yang udah nggak asik gak sih? Ada sih. Ada ya? Ada. Kemarin-kemarin lah sempet kayaknya ya. Itu kan gila, pas lagi Covid kan semuanya pada keluar tuh jokes garing gitu kan, obrolan-obrolan nggak jelas. Bahkan diundang di grup, ini grup apa lagi gitu kan, ya pada akhirnya udah malas gitu. Gue orangnya yang kadang kalau emang udah malas di salah satu sosmed pasti lari ke sosmed yang lain. Tapi kalau urusan hati cuma satu. Waduh. Gusti Allah maksudnya. Masya Allah. Oke, kalau gitu insan muda, pokoknya sekarang kita yuk bijak menggunakan sosial media. Stop menyebarkan hoax, cari tahu informasi kebenarannya dulu. Dan sekali lagi dipakai sosial media benar-benar untuk yang baik-baik aja deh. Daripada yang buruk-buruknya, udahlah, capek lah. Jadi yang buruk itu capek ya. Jadi yang baik aja capek lagi jadi yang buruk. Oke, baiklah. Nah, itu dia. Itu dia di episode 2. Kaget gak sih?
kali ini ya. Masih di Metal Podcast. Ya. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe dan juga share Dede TV di YouTube dan juga untuk dengerin podcast Human Talk dan juga People Talk di Spotify. Aku Chevio pamit. Dini Andromeda pamit dan sampai ketemu lagi tentunya di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.